Halo teman-teman, baik lagi sama gue Daryl, teman-teman di Disideri Channel. Dan hari ini teman-teman gue cuman pengen kasih satu pengumuman atau himbauan teman-teman ya terkait dengan Okta Investama Berjangka gitu ya. Jadi ceritanya singkatnya ya, saya baru dapat info ini di email saya, yaitu kemarin di hari Jumat ya teman-teman ya, itu sekitar pagi-pagi ya. Subuh maksud saya gitu ya, jadi Sabtu subuh lah jatuhnya. Nah itu saya dapat info bahwa Okta Investama ini akan menutup transaksi perdagangannya untuk sementara gitu ya. Nah berita ini sih jujur aja ya, ini cukup mengagetkan saya karena saya pribadi tidak mendapat informasi dari pihak okta.id gitu ya, selaku misalnya kan saya kan bikinin konten edukasi untuk mereka tetapi belum dapat info gitu, makanya saya harus menunggu. Dan kenapa sekarang baru saya update teman-teman ya, karena saya baru dapat konfirmasi dari pihak Oktanya bahwa memang betul teman-teman ya. Jadi takutnya kan kenapa saya nggak langsung sharing, karena takutnya bisa jadi ini ada berita hoax gitu ya, kemudian juga takutnya websitenya dihack gitu ya. Saya masih banyak konfirmasi seperti itu. Jadi saya menunggu itu dulu pertama, dan yang kedua saya juga cukup sibuk untuk hari ini, jadi baru sempat untuk update jam segini kayak gitu ya. Dan setibanya saya di rumah nih saya langsung update ke kalian gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan pemberhentian transaksi perdagangan di Okta Investama Berjangka, di sini saya bisa, teman-teman bisa lihat juga ya di sini email dari mereka. Itu alasannya itu karena ingin berkonsentrasi pada peningkatan pengetahuan finansial dan edukasi di bidang keuangan dan investasi kayak gitu ya. Itu jadi prioritas mereka. Dan kami memutuskan untuk menghentikan operasi berjangka di Okta Investama agar mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksudkan nasabah kami tidak bisa melakukan deposit, membuka order baru atau menutupnya. Silakan ambil langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan kegiatan dengan Okta Investama berjangka secara halus, oke? Dan yang saya pastikan teman-teman tidak usah takut atau tidak usah panik, karena memang pada dasarnya Okta Investama itu sudah terdaftar di Bapepti. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti ini, itu pasti akan lebih aman teman-teman. Contohnya mereka memang mengasih himbauan seperti ini, dan mereka pun menyediakan langkah-langkahnya untuk melakukan penarikan dana ya secara terbuka gitu atau secara transparan. Jadi memang kelebihannya teman-teman kalau misalnya melakukan transaksi di broker yang terdaftar Bapepti ya seperti ini ya, jadi lebih aman dan dia juga nggak bakal berani untuk macam-macam gitu, oke? Dan berikutnya teman-teman ya, apa yang harus kalian lakukan sekarang ya? Yang pertama, kalian jangan deposit lagi ke Okta Investama Berjangka, karena sesuai dengan yang mereka bilang ya, itu tidak bisa ya. Pertama, tidak akan bisa, dan yang kedua transaksinya sebentar lagi itu akan ditutup ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi percuma ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian masih memiliki dana di Okta Investama Berjangka, kalian bisa melakukan penarikan teman-teman ya. Jadi kalian bisa melakukan penarikan melalui websitenya dia ya, di okta.id ini. Kalian tinggal masuk, kemudian kalian bisa melakukan penarikan dari sini, penarikan dana kalian kayak gitu ya. Dan di websitenya ini juga kalau misalnya kalian lihat di sini juga ada notisnya ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa klik di sini dan kurang lebih isinya sama seperti yang tadi di email ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian punya posisi yang floating teman-teman ya, untuk di trading di Okta Investama Berjangka, itu akan diberikan waktu 2 hari kerja untuk menutup semua order yang dibuka ya, supaya kalian terhindar dari penutupan secara otomatis ya. Jadi dalam 2 hari kerja, berarti hari Selasa teman-teman ya, Selasa besok, itu harusnya posisi floating kalian tuh akan tertutup ya secara otomatis. Nah sebenarnya di sini agak kurang nyaman ya kalau misalnya saya bacanya. Cuman harusnya ini sudah menjadi iktikat baik ya teman-teman dari Okta Investama Berjangka. Dia bisa kasih warning dulu teman-teman dari hari Jumat kemarin. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung hubungi emailnya teman-teman ya, di compliance@okta.id, atau kalian bisa langsung ke customer service-nya atau CS-nya teman-teman, seperti itu. Oke?
Dan seperti biasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, kalian tinggal mengikuti langkah-langkah ini dan kalian bisa pindahin dana kalian itu ke broker lain dulu yang kalian suka kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Untuk masalah edukasinya saya belum mendapatkan konfirmasi apa-apa, tapi saya bisa pastikan kalau misalnya edukasinya itu dari sayanya itu pasti akan terus berlanjut teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah takut. Tetap untuk dari edukasi saya pasti akan tetap sharing dan akan terus untuk memberikan kalian edukasi yang bermanfaat. Oke? Ya, mungkin ini aja teman-teman yang mau gue sampaikan terkait dengan penutupan transaksi perdagangan di Okta Investama. Ini sih ya katanya sementara teman-teman ya, katanya sementara. Jadi kita lihat dalam beberapa waktu ke depan apakah perdagangannya nanti bisa akan dibuka lagi seperti itu ya. Saya juga nggak tahu kalau misalnya ini kenapa gitu, jadi jangan tanya di komentar kenapa bisa diberhentikan seperti ini, saya juga nggak tahu soalnya. Oke, ini aja teman-teman, thank you sekali lagi dan sampai jumpa di next video. Thank you teman-teman.